Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan puasa kalian berjalan lancar ya sampai akhir Ramadan. Hari ini Ustadz akan mengajak kalian untuk berpetualang di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Ingin tahu bagaimana keseruannya? Ikuti video berikut ini. Halo anak-anak, baiklah, hari ini kita akan melakukan wisata religi atau traveling religi ke wisata Sunan Ampel Surabaya. Oke, ini adalah rombongan dari Ustadz Usada. Habis ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan mobil ke wisata religi Sunan Ampel. Mari kita ikuti perjalanannya yuk. Kita sudah sampai di makam Sunan Ampel. Nah, di sini kita akan masuk melalui pintu depan kawasan wisata religi Sunan Ampel. Bisa dilihat di sana itu gapura masuk wisata Sunan Ampel. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di makam Sunan Ampel. Kita sudah berada di depan gapura pintu masuk Sunan Ampel. Bisa dilihat. Nah, itu adalah gapura pintu masuk Sunan Ampel. Oke, mari kita masuk ke dalam supaya kalian tahu kanan kirinya nanti banyak penjual seperti itu. Topi, kemeja, baju dakwah dan lain-lain. Ikut terus yuk.
Sunan Ampel yang didirikan oleh Sunan Ampel bersama santrinya yaitu Mbak Soleh sama Mbak Bolong atau Sonreksi. Ya, yang ada di dalam Masjid Sunan Ampel ini masih menggunakan kayu jati yang diambil dari beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Masjid Ampel ini terdiri dari dua bagian. Yang ada di belakangnya Ustadz ini adalah Masjid Ampel yang asli yang dibangun oleh Sunan Ampel sendiri. Dan ciri-cirinya itu atapnya masih berwarna coklat tua dan ada interior istana Majapahit di ujung atapnya. Sedangkan yang kedua yaitu masjid yang sudah diperbarui, yang atapnya biasanya berkirikan berwarna merah. Itu sudah interiornya sudah bersifat modern karena mengikuti perkembangan zaman saat ini. Masjid Sunan Ampel ini sudah berdiri sekitar 600 tahun yang lalu. Didirikan pada tahun 1421 Masehi. Didirikan oleh Sunan Ampel beserta para santrinya. Karena dulu Sunan Ampel di sini kan juga mendirikan pesantren yang namanya yaitu Ampel Denta, seperti itu anak-anak. Bisa dilihat masjidnya, bisa dilihat juga nanti dalamnya, insya Allah nanti kita bisa mengambil gambarnya di dalam Masjid Sunan Ampel ini. Ikuti terus tayangan selanjutnya. Habis melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah ini Ustadz akan masuk ke area pemakaman Sunan Ampel. Ikuti terus Ustadz. Ustadz sekarang sudah berada di depan apa yang namanya? Depan gentong-gentong yang berisi air minum. Air minumnya itu bukan dari aqua ya, atau dari pegunungan. Jadi air minum ini berasal dari sumur yang ada di dalam Masjid Sunan Ampel. Jadi airnya jernih, jadi bisa langsung diminum tanpa harus disaring seperti itu. Jadi nanti kalau kalian kesini bisa mencoba air ini, jadi bisa langsung diminum, halal dan bersih, higienis. Baiklah anak-anak, ya ini adalah makam Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Beliau adalah salah satu santri dari Sunan Ampel. Ya, beliau saat Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Sunan Ampel, beliau diberikan tugas untuk menentukan letak kiblat sesuai dengan arah Ka'bah seperti itu. Nah, beliau dalam menentukan kiblat itu menunjuk salah satu arah di mana para santri yang lainnya itu belum yakin bahwasannya yang ditunjuk itu adalah arah kiblat. Lalu konon ceritanya
Mbah Bolong ini, Mbah Son Haji ini melubangi salah satu dinding masjid, dan yang tidak percaya bisa disuruh untuk melihat lubang tersebut. Ternyata setelah dilihat lubang tersebut langsung tertuju sama Ka'bah. Jadi pas arah yang ditunjuk oleh Mbah Son Haji ini adalah arah menuju kiblat secara langsung. Seperti itu cerita dari kisah Mbah Son Haji atau yang dikenal Mbah Bolong untuk saat ini. Itu anak-anak. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di pintu masuk makam Sunan Ampel yang ada di belakangnya Ustadz ini. Ya, jadi nanti yang laki-laki jamaah laki-laki bisa langsung masuk lewat sini seperti itu. Nanti di dalam kita bisa berdoa, tetap ya berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berziarah itu hanya untuk mengenang bahwasanya dulu itu ada salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yaitu salah satunya yaitu Sunan Ampel. Kalau di Jawa kita kenal yaitu ada Wali Songo, salah satunya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini bernama asli yaitu Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau biasa disebut dengan Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Ya, beliau adalah keturunan bangsawan karena beliau merupakan salah satu putra dari ulama besar yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, seperti itu. Oke. Sunan Ampel juga dekat dengan salah satu raja Majapahit dahulunya yaitu Raja Brawijaya. Jadi dulu saat dekat itu Sunan Ampel diberi wilayah atau diberi wilayah di daerah Ampel. Ya Ampel ini, daerah Ampel ini. Jadi setelah dikasih wilayah itu Sunan Ampel langsung membuat pesantren yang biasa disebut dengan Ampel Denta. Lalu mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Agung Sunan Ampel yang sudah kita lihat di depan tadi seperti itu. Itulah sedikit kisah dari Sunan Ampel, salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sekian video jelajah religi kali ini. Mudah-mudahan setelah kalian melihat video ini, kalian bisa mendapatkan sedikit pengalaman. Dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kita bisa mengunjunginya secara bersama-sama. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.